이 사람 아닌데? 뭘 믿고요? 내가 그렇다면 그런 거예요. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas alur cerita drama yang berjudul My Lovely Liar. Langsung aja kita mulai. Cerita dimulai pada tahun 2018. Ada 3 pria yang nyawanya sedang terancam. Mereka dituduh membocorkan informasi rahasia ke beruang Rizri. Tiba-tiba seorang gadis dengan kaos bola datang ke gedung kosong. Ia ingin menemui kliennya. Pria yang sedang menghukum 3 pria tersebut adalah kliennya. Ia adalah seorang pemburu pembohong yang melayani roh kebenaran. Ia adalah Mok So-hee. Pria tersebut memastikan ke temannya. Pria yang satunya lagi mengusiknya. Ia pun menanyai satu persatu pria yang tertuduh. 아닙니다. Mereka bertiga menjawab tidak dan ada suara dengingan di telinga So-hee. 올 때까지 좀만 기다리시지. 이분들 다 아니에요. Ia berkata mereka tidak membocorkannya. Pria yang mengusik So-hee berkata kenapa kau percaya padanya. 혹시 So-hee bertanya apakah orang yang membocorkan informasi? Pria tersebut menjawab tentu saja bukan ia. Bukan suara dengingan yang diterima So-hee, melainkan suara gema. Suara itu menandakan pria tersebut berbohong. Pria tersebut meminta bukti pada So-hee. 제가 그렇다면 그런 거예요? So-hee berkata jika ia bilang begitu, itu berarti benar. Kakinya ternyata tidaklah patah. Ia pun dihajar habis-habisan. So-hee bertanya, kau tidak akan membunuhnya kan? Klien menjawab tidak, tapi ia berbohong pada So-hee. Ia langsung berkata ia tidak membunuhnya. So-hee menerima upah dari klien tersebut, dan ia pun pergi dari tempat tersebut. So-hee mendengar siaran di radio yang memberitahukan pertandingan Korea dan Meksiko akan dimulai pada tengah malam. Ia berkata ia tidak akan sempat menontonnya. Ia melihat ada pria yang juga penggemar bola dan memakai kaos yang sama dengannya. Pria tersebut memegang kaos yang berdarah. Besok paginya ia bertemu dengan pria yang dihajar kemarin. Pria tersebut ingin membunuhnya. So-hee pun kabur. Pria tersebut mengejarnya. So-hee tiba di terminal bus. Ia cepat-cepat memesan tiket bus yang paling awal untuk ke Seoul. Ia bersembunyi di dalam bus. Ia mengira pria tersebut sudah ada di dalam bus. Ternyata orang yang naik bus itu berbicara pada penumpang yang ada di sebelahnya. Pria tersebut bertanya tentang seorang wanita dan penumpang tersebut menjawab, kami sudah putus. Pria tersebut berkata ia selingkuh dan meninjunya. So-hee yang terdesak untuk segera kabur menghentikan pria itu dan berkata bus tidak bisa berangkat dan menyuruh pria itu untuk turun. So-hee dituduh pacar baru penumpang itu. So-hee berkata aku pacar barunya agar pria itu segera turun dari bus. Bus pun berangkat dan So-hee selamat dari kejaran pria tersebut. So-hee berkata pada penumpang itu tidak perlu berterima kasih karena ia harus segera tiba di Seoul. So-hee berkata seharusnya penumpang itu melawan. Karena membiarkan dipukul seperti itu membuatmu seperti penipu. 내가 그렇다면 그런 거예요? Ia berkata jika ia bilang begitu, itu berarti benar. 5 tahun kemudian, penampilan So-hee sudah berubah. Ia menemui pasangan kekasih. Ia datang untuk mendeteksi kebohongan kekasih wanita kliennya. Kasih klien wanita itu berkata jujur mencintai kekasihnya. Klien senang mendengarnya dan ingin menikah dengan kekasihnya. Klien menyuruh pelayannya untuk menyapa kekasihnya karena mereka berdua baru bertemu. So-hee mendeteksi kebohongan dari kekasih klien. So-hee berkata mereka berdua pernah bertemu. Pelayan tersebut menjatuhkan teko. Kasih klien langsung mendatangi pelayan tersebut. Kekasih klien berkata ia terkejut karena itulah ia bersikap seperti itu. So-hee tahu pelayan itu sedang hamil. Pelayan tersebut berbohong. So-hee bertanya pada kekasih klien, apa kau menghamilinya? Kekasih klien kembali berbohong. So-hee berkata, itu bayi kekasih klien. Pelayan langsung minta maaf. Kekasih klien marah karena dituduh dan ingin memukul So-hee, tapi dihalangi oleh asisten So-hee. Klien meminta deteksi satu hal lagi pada So-hee. Klien bertanya pada kekasihnya, siapa yang lebih menarik antara ia dengan pelayan itu? Kekasihnya menjawab, tentu saja kau. Lagi-lagi kekasihnya berbohong. 거짓말이에요. So-hee menyewa semua barang-barang yang ia pakai tadi. Ia terbiasa berpakaian sederhana. Asisten So-hee penasaran dengan semua uang tabungan So-hee. So-hee berkata ia hanya mengikuti panggilan roh. Ia tidak tertarik dengan barang mewah. Asisten So-hee meminta So-hee melakukan ritual karena menghasilkan banyak uang. So-hee berkata itu tidak cocok dengannya. So-hee tidak pernah dirasuki roh.
Ia mendapat kemampuan itu di rahim ibunya. Ibunya meminta agar anaknya mempunyai bakat yang bagus dan tidak membutuhkan uang agar bisa mencari nafkah. Saat hamil, ibunya mulai berdoa kepada semua dewa yang dikenal di dunia kita setiap hari. Ia tidak tahu dewa mana yang bertanggung jawab, namun ia bisa membedakan kebohongan dari kebenaran. Ibunya menyuruhnya menjadi jaksa, tapi Solhi tidak pintar dalam belajar. Temannya meminta ia mendeteksi kebohongan pacarnya dan memberinya uang. Saat itulah ia sadar ada cara yang lebih mudah dan cepat daripada menjadi jaksa. Solhi membutuhkan tempat yang lebih pribadi dan rahasia karena kliennya. Lalu ia membuat kafe tarot Luni. Ia hanya bisa mendeteksi kebohongan secara langsung. Karena itulah ia harus bepergian untuk mendengar kliennya. Seorang pria yang memakai masker dihentikan oleh polisi. Ia diminta untuk membuka maskernya agar diperiksa kadar alkohol dalam tubuhnya. Ada mobil yang menerobos hingga menabrak petugas polisi yang ada di sana. Karena kejadian itulah pria yang memakai masker itu kabur dari polisi. Di suatu acara anugerah musik Korea, saatnya diumumkan pemenang komponis terbaik. Pemenang tersebut adalah Kim Do-ha. Kim Do-ha tidak hadir. Penyanyi Shawn menggantikan Do-ha untuk memberi pidato kemenangan. Shawn berkata berkat Kim Do-ha, seorang gadis yang bernama Sa-ji-on terlahir kembali menjadi Shawn. Di pesta setelah acara anugerah musik, orang-orang membicarakan Kim Do-ha. Kim Do-ha hanya bekerja dengan Shawn. Mereka penasaran kenapa Kim Do-ha tidak menunjukkan wajahnya. Ada yang menduga Do-ha adalah agen Bin. Banyak dugaan-dugaan tentang siapa itu Kim Do-ha. Mereka bertanya pada Shawn, tapi Shawn berkata ia tidak terlalu mengenalnya dan hanya berbicara di telepon dan surel. Ternyata pria yang memakai masker tadi adalah Kim Do-ha. Shawn kabur dari pesta. Ia membawa 2 piala bersamanya. Wartawan sibuk memotret dan mengikutinya. Shawn datang ke rumah Do-ha. Do-ha bertanya apa Dek-chan juga ada di sana. Shawn menjawab ya, dia di sini. Ternyata Shawn datang sendirian. Ia melihat sepatu Do-ha dan curiga Do-ha pergi keluar dan menyembunyikan seseorang di rumah. Ia mengira Do-ha mempunyai kekasih. Do-ha berkata jika ia berkencan, ia akan memperkenalkannya. Shawn berkata sebaiknya jangan, karena Shawn cemburu. Do-ha meminta Shawn untuk pulang, tapi Shawn menolak. Ia memberikan piala Do-ha dan berfoto bersama Do-ha. Shawn mengajak Do-ha menonton bola bersama walaupun Shawn tidak menyukai bola. 토토로. Bahkan ia salah menyebut nama tim bola. 토트넘이겠지. Shawn meminta Do-ha untuk membantunya membuka gaunnya. Do-ha menolak dan Shawn pun pulang. Ada yang memotret Shawn di luar. Do-ha meminum obat gangguan kecemasan. Do-ha kesulitan untuk tidur karena trauma masa lalunya. Orang yang berbisnis di dekat kafe Solhi curiga dengan bisnis Solhi. Seorang wanita masuk ke kafe Solhi. Di dalam kafe itu tidak tampak seorang pelanggan. Tiba-tiba seorang kasir wanita muncul. Kasir itu bertanya mau minum kopi atau juga diramal kartu tarot. Wanita itu memesan cappuccino panas dengan es, 5 es batu, dan 2,5 putaran krim kocok. Kasir meminta kupon pada wanita itu. Ia berkata, kami sudah menunggumu. Jendela kafe tertutup dan ada ruang rahasia di sana. Wanita itu masuk dan bertemu dengan Solhi. Solhi bertanya kebenaran apa yang ingin kau ketahui. 어떤 진실을 알고 싶으시죠? Dek-chan menelepon dan mengirim pesan pada Do-ha untuk jangan pulang ke rumah sekarang karena berbahaya. Do-ha tidak melihat ponselnya. Ia dalam perjalanan pulang ke rumah. Sudah banyak wartawan di luar sana. Saat di parkiran, ada wartawan di belakangnya. Do-ha melihat ponselnya. Wartawan itu mengambil foto Do-ha. Do-ha trauma dengan kilatan kamera karena ia dituduh membunuh. Do-ha cepat-cepat kabur dari sana. Ia masuk ke rumahnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat di dalam sudah ada kamera drone yang mencoba mengambil wajahnya. CEO Do-ha datang dan memberitahu alasan Do-ha dicari-cari oleh wartawan. Ia berkata artikel penyangkalan rumor kencan akan segera dirilis. Ia meminta Do-ha untuk tinggal di rumah itu untuk sementara. Selagi di sana, hiduplah dengan nyaman tanpa masker. Do-ha berkata tidak apa, ia bisa tetap di sini dengan tirai tertutup. CEO berkata pikirkan baik-baik untuk tinggal di sana. Do-ha keluar dari rumahnya. Ia memakai hoodie dan masker hitam. Seorang wanita diikuti oleh pria yang memakai hoodie dan masker hitam. Wanita itu dibekap oleh pria itu. Solhi sedang belanja di minimarket. Ada pria yang memakai hoodie dan masker hitam sedang memperhatikannya. Solhi melihat selebaran di dinding. Ia curiga orang yang di belakangnya adalah pelaku yang dicari. Saat keluar dari minimarket,
Pria itu ada di belakang Solhi. Solhi pun lari ketakutan. Pria itu adalah Doha yang mencari alamat Villa Dream. Solhi diminta untuk datang ke pertemuan koperasi pemilik toko. Solhi berkata pertemuan itu diadakan di bar sana. Tidak ada meja untuk Solhi. Solhi duduk bersama pemilik toko roti, bar, dan toko salad. Pemilik toko salad penasaran dengan toko Solhi yang tutup saat ada pelanggan dan bertanya kenapa melakukan itu. Solhi menjawab, itu menunjukkan pelanggan bisa percaya pada mereka dalam menjaga rahasia. Acara pun dimulai. Ketua koperasi memberi kata sambutan. Ia berkata untuk berhati-hati pada pelaku yang memakai hoodie dan masker hitam. Cassandra menutup kafe tarot. Ada orang di belakangnya. Ia dibekap, tapi ia melawannya. Ia berhasil kabur dari pelaku tersebut, tapi pelaku tersebut mengejarnya dan ia pun terjatuh. Orang-orang yang berkumpul di pertemuan mendengar ada kebakaran dan langsung keluar ke arah suara tersebut. Cassandra berkata ia bertemu dengan orang mesum tersebut. Mereka pun mencarinya. Ia sengaja berteriak kebakaran agar ada yang datang menolongnya. Pemilik toko roti melihat pria yang memakai hoodie hitam. Ia langsung menahan pria tersebut. Pria pemilik bar juga ikut, tapi mereka kehilangan pria tersebut. Mereka menangkap orang mesum tersebut. Mereka ingin membuka maskernya. Pria yang memakai hoodie hitam berkata bukan ia pelakunya. Solhi datang dan mendengar perkataan pria tersebut. Ia tahu pria tersebut tidak berbohong dan menahan tangan orang yang ingin membuka masker pria tersebut. 이 사람 아닌데? Solhi berkata bukan dia pelakunya. Pemilik toko salad bertanya pada Solhi, bagaimana kau bisa tahu? 내가 그렇다면 그런 거예요. Solhi menjawab, jika ku bilang begitu, berarti itu benar. Doha teringat perkataan yang sama saat ia di bus. 내가 그렇다면 그런 거예요. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.